Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mannan ala ibadihi bi ni'amin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad alladhi usriya bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadailil lati la tustaqsa amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh agama, bapak-bapak, para imam, para khatib, bila segenap pengurus masjid, musala, surau yang hadir pada malam yang mulia ini. Yang saya hormati dan kita muliakan Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Lurah Kelurahan Sungai Beringin, Bapak-bapak Ketua RT yang saya hormati, dan kita banggakan Bapak-bapak segenap pengurus Surau Al-Maghfirah sekaligus panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam yang mulia ini. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berkesempatan hadir di acara peringatan Isra dan Mi'raj yang kita adakan di surau yang mulia ini, surau yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya sampaikan kepada bapak-bapak segenap panitia yang mengundang saya sekaligus memberikan kepercayaan, memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mengisi acara malam hari ini, yaitu menyampaikan tausiah atau ceramah agama dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama waktu ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya insya Allah sebagaimana diminta oleh panitia untuk menyampaikan tausiah atau ceramah, mudah-mudahan bisa menyampaikan dengan baik, terutama benar dulu. Kalau kada benar ngalih, kalau orang mengikuti mic ini ya, mengikuti mic, duduk di kursi, berdiri di podium, hiawannya ustadz, hiawannya kiai. Kalau salah ada kemungkinan omongan saya ini diikuti bapak-bapak. Kalau kita kenal ada amal jariah ya, amal jariah. Amal jariah itu ada amal baik jariah, ada amal jahat jariah juga.
Ya. Kalau amal jariah, sedekah jariah kita sering sudah dengar lah. Ya, ada kita kelebihan rezeki, kita masukkan ke surau, ke masjid. Selama masjid ini dipakai untuk orang sholat berjamaah, mati kita ini bapak-bapak, kita masih terhitung beramal. Itu namanya amal jariah, amal soleh jariah. Tapi ada juga amal jahat yang jariah, ada juga. Ya, memfasilitasi orang berbuat maksiat. Mungkin juga menyampaikan agama tidak pas dengan yang sebenarnya, sehingga yang tidak benar, yang mestinya haram dipadahkan halal, yang mestinya itu larangan dipadahkannya karena apa-apa sekali-sekali ya. Itu zaman ini kita kalau hendak bujur sunyaan kerihingkan hidup lagi ya. Kadang-kadang mohon maaf ada yang bisa bepandir kayak itu. Karenanya bepandir mengikuti mik, duduk di kursi, dipanggil ustadz, dipanggil kiai, ya sedikit banyaknya pasti bapak-bapak pengaruh dengan yang mendengar. Ada ulama mengatakan wailun liman mata walam tamut sayyi'atuhu. Celaka orang yang mati. Nah nih, orang yang mati celaka tapi kejahatannya kada mati, kejahatannya ngalir terus. Ini ada ungkapan ulama ini, kalau pemahaman ulun pribadi ini kayaknya termasuk kalau orang nyampaikan agama itu salah bapak-bapak ya. Jadi mohon mudah-mudahan bisa nyampaikan benar, harap kada harap kayaknya dulu. Tapi ada guru kami yang madahkan amun ilmu yang disampaikan jadi dengari orang lah ya, yang kalau ilmu ya. Tapi bapak-bapak, kita yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan risalah agama ini, perintah kita insya Allah hanya menyampaikan ya, perintah kita menyampaikan. Urusan orang nerima atau tidak ini Tuhan ampunnya, atau boleh kita katakan hidayah itu Tuhan punyanya ya. Kata Nabi kita, muru bil ma'ruf wa illam taf'alu wanhau anil munkar wa illam tajtanibu. Suruh orang itu berbuat baik. Nah, ini perintah kita. Nabi madahkan nih, perintah menyuruh orang berbuat baik. Apa ngarannya nih, amar ma'ruf lah, amar ma'ruf. Perintah ini ditekankan sehingga jer Nabi, walaupun kau kada kawa menggawi yang kau pandir itu ya. Cuman di dalam Quran ada, tapi kada bertentangan dengan hadis enggak. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Murka Allah besar kepada orang yang berpandir, yang ngomong tapi inya kada menggawi apa yang dipandirnya itu. Ini ayat bukan berarti bapak-bapak kita kada boleh berceramah, kada boleh nyampaikan dakwah kalau kita tidak melakukan, bukan begitu. Cuman kada kurang tepat. Mohon maaf bapak-bapak kalau ada seleksi pendakwah memakai yang ayat Al-Quran tadi, kalau dipaham kada boleh ceramah kalau kada makai. Ulun ngaku dah kada termasuk orang yang di dalam ayat itu. Tapi ulun belajar dengan guru, bukan berarti kada boleh kita kada makai, tapi kita mengatakan yang baik. Kata Gus Baha, tahulah Gus Baha, kiai dari Jawa muda, alim betul, Kiai Bahauddin Nur Salim Bahauddin, kadang-kadang yang populernya, masyhurnya, akrabnya di Kiau dengan Gus Baha. Kata beliau, kita jangan gagal dengan, kita kalau sudah gagal di dalam perilaku, jangan lagi gagal dalam nasihat. Dia beliau, orang maling tetap menasihati anaknya jangan maling, walaupun dia masih maling dia ya. Orang kuat main judi, orang tua kuat main judi, tetap inya melarang anaknya jangan main judi ya. Memang yang bagusnya itu bapak-bapak kita berpandir, kita mengamalkan itu paling bagus.
Cuman untuk hari ini nang cari model kayak itu barangkali yang ngalih tuh. Kalau mencari yang kayak ini bisa kali hingkat kita bisa ceramahan lagi, pengajian kali hingkat lagi ya. Tapi kalau ada, nah memang luar biasa. Ya. Wanhau anil munkar wa illam tajtanibuh, kata Nabi. Larang orang berbuat mungkar, berbuat kejahatan, walaupun kau sendiri kadang mampu meninggalkan kejahatan itu. Di dalam kitab As-Simarul Yani'ah karangan Syekh Nawawi Banten menyarahkan kitab Ar-Riyadul Badi'ah, di situ dipadahkan tentang hadis ini. Orang yang sedang minum khamar, minum arak, atau sekarang narkoba kan yang lagi kita kenal sekarang narkoba. Ulun suah tulak kemana leh? Ke Balikpapan. Balikpapan tuh bandaranya ngarannya Sepinggan ngarannya. Jadi Balikpapan tuh ada sampai di bandara tuh apa? Jalan-jalan ke mana pantunnya, ke Jakarta. Boleh ke Balikpapan naik pesawat ya. Jangan coba-coba bawa narkoba, amun hendak selamat dunia akhirat. Itu ada tulisan di bandara itu. Tahu apa ini masih ada lagi. Dari Tembilahan boleh juga jalan-jalan ke Jakarta lewat Pekanbaru ya, pulang ke Pekanbaru naik pesawat. Jangan coba-coba bawa narkoba kalau ingin hidup selamat dunia akhirat. Hati-hati kita ibu-ibu, bapak-bapak, subhanallah, yang namanya narkoba ini. Sayati zamanun ala ummati yashrabunal khamra wa yusammuna bighairi ismiha. Kata Nabi, nanti akan datang satu masa, ada waktu nanti di mana umatku jar Nabi inya minum khamar, tapi mereka tidak katakan itu khamar. Kadang dia berdalil kada boleh narkoba. Mana ada jadi dalam Quran narkoba, yang ada khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Hafal pulang untuk umpamanya ayatnya, hanya saja khamar. Wal ansab wal azlam, ya, khamar, mengundi nasib, ya, judi, segala macam, itu adalah datu moyangnya perbuatan syaitan. Jauhilah, mudah-mudahan kalian beruntung. Ini khamar bapak-bapak lah. Imam Ghazali ada nulis kitab ngarannya Minhajul Abidin. Ngaran kitab tuh Minhajul Abidin. Ini kitab yang paling terakhir dikarang oleh Imam Ghazali. Jadi di dalam kitab itu beliau menghadiri orang yang sakit, yang hendak mati. Pertama Sidin bacakan Yasin. Begitu dibacakan Yasin, bapak-bapak bepandir yang hendak mati ini, wahai Imam Fudail, bukan Imam Ghazali, cuman di dalam kitab Imam Ghazali. Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad itu bapak-bapak awaluhu nusus wa akhiruhu khusus. Awalnya Imam Fudail bin Iyad itu penjahat, tapi akhirnya jadi walinya. Jadi kalau ada mantan-mantan penjahat jadi ustadz, jangan sibuk lah. Dahulu gawian bukan karuan saja. Dahulu ada apa-apa. Fudail bin Iyad itu hampir segala dosa besar dah pernah dilakukannya. Utbatul Ghulam kayak itu juga. Idbatul Ghulam itu sama bapak-bapak, hampir semua dosa besar pernah digawinya bapak-bapak. Tapi Tuhan menghendakinya baik, di akhir hidupnya dia jadi orang wali, jadi kekasih Allah. Mudahan kita kayak itu juga. Amin. Mudahan di awal baik, kita akhirnya baik. Tapi yang paling penting akhir itulah yang baik. Ya. Jadi Fudail bin Iyad itu menghadiri orangnya berilmu, hendak mati, beliau bacakan Yasin. Sekali bepandirnya, ujarnya, jangan aku dibacakan Yasin. Dia mah Imam Fudail bin Iyad, imbah tuh setelah kada diberikan baca Yasin, ditalkinkan pulang zikir. Sebagaimana ajaran kita,
ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau ada tanda-tanda kematian, orang yang sakit tuh ada tanda kematian. Banyak di kitab tuh, hidungnya membungkuk, ini ketiaknya lawan lambungnya mulai merenggang, batisnya mukong kalau bahasa Banjar. Ada tanda-tanda kematian. Satu yang disuruh bagi kita yang mengunjungi orang sakit itu, satu diantaranya talkinkan inya zikir di telinga dengan kalimat la ilaha illallah. Amun ada tanda mati, amun tidak ada jangan. Ada suah ditungkal kejadian berdiri inya ma'amuk, aku bukan nak mati jabahnya. Iyalah belum waktunya lagi. Orang yang ditalkinkan zikir itu udah ada tanda-tanda mati, itu udah ada. Hanya la ilaha illallah tuh. Dan jangan, kata ulama, diulangi jangan, dan jangan juga disuruh, jangan, bacakan aja di telinganya. Boleh kalau diulang, jadi satu pendapat lah, boleh diulang kalau inya bepandir lain lagi. Umpamanya imbah ditalkinkan zikir berucapnya aku hendak nginom aja, hanya ulangi pulang. Mengambil hadis lah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir hayatnya membaca la ilaha illallah masuk surga. Supaya jangan terakhir aku hendak minum, makanya ulangi lagi tadi. Tapi bapak-bapak, ada pulang aturan mentalkinkan itu, diantaranya jangan disuruh. Kemudian aturan mentalkinkan ini yang disuruh bapak-bapak, kalau ada yang patut bagus jangan ahli waris. Kalau umpama orang tua yang hendak mati, kalau bisa jangan anaknya, cari orang yang lain yang tidak ada hubungan waris. Kalau umpamanya inya mati tidak ada mewarisinya. Itu ada di dalam kitab Ulun Tatamu tuh. Mentalkinkan zikir itu bagus jangan ahli waris, menjaga perasaan yang hendak mati. Kalau inya berperasaan pinanya anakku nih hendak banget aku nih mati laka-lakas hendak mewaris sampai kayak itu Pak. Ini ada di dalam kitab Ulun Suah Tatamu. Tapi kalau udah ada juga yang orang lain yang patut daripada ahlul khair, orang saleh, cari ahli waris. Kalau umpama ayah, cari anaknya yang paling sayang lawan ayahnya hendak meninggal dunia tuh. Jangan yang karap jual kabun ayahnya, jangan itu. Apalagi yang karap nyuntan duit abahnya, jangan. Kalau ada duga-dugaan Pak, perasaan yang hendak mati, aduh aku nih disuruhnya banget mati nih, begitu rupanya menjaga perasaan orang lah hingga orang hendak ulun biasa tatamu pian. Ini mohon maaf ngerti ya, kau Banjar deh ngerti, amun kadang ngerti tiwas pian lain orang Banjar. Pemilihan di Banjar separuh oleh. Ulun ada melihat pas beilang ke rumah sakit pian. Yang sakit itu sudah hampir berbulan-bulan di rumah sakit, mamanya yang sakit. Sekali pian kadalawas datang orang, ya sama di ruangan ICU tuh, ruangan ICU, ICU kan, sama di situ ruangannya. Ini udah setengah bulan nih bapak-bapak, sumat sadar, sumat kada sadar, belum masuk ruang rawat lagi. Sekalinya pian ada orang masuk pulang di ruangan si Icu tadi tuh, kada sawat lawas bapak-bapak. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang ulun sadihnya itu, yang hampir setengah bulan, hampir sebulan sudah di rumah sakit itu, bepandir di tengah, di hadapan yang garing itu. Saya yakin yang garing mamanya itu sadar, Mbah Nu sadarnya, nyamannya liji mati, hanyar masuk aja sudah mati, kada mengalihi yang hidup. Subhanallah, ini mamanya ini pian tagi cinta bencilak mendengarkan anak bepandir. Mohon jangan kayak ini. Jadi pemahaman yang hendak mati, jadi aku nih mengalihi anakku yang hidup nih.
Mudahan kita sabar, namun kita kayak itu bapak-bapak lah. Kita nih waktu hidup nih sehat nih kada sabar, hendak mati barang sabar. Walau apapun yang kita dengar, dimamai dangsanak, dimamai anak, mudahan bisa sabar. Orang sabar tanda matinya husnul khotimah. Dan Tuhan menghendaki bisa. Kayak apapun orang penyarikannya, kayak apapun orang penyarikan, bisa-bisa di akhir hayat dia punya sifat hilim, penyabar. Sudah dibuktikan bapak-bapak. Tuhan hendak bapak-bapak lah, sebelum kalau di kampung minta ampun penyarikan, kada magan salah sedikit, sekali sampai ke Makkah 1000 bahasa inya kada mau bebandir lagi. Alhamdulillah, mudahan sampai mati kayak itu. Ini ya. Sedangkan mentalkinkan zikir saja disuruh orang lain, kalau bisa jangan ahli waris. Menjaga perasaan orang tua itu, menjaga perasaan yang bakal mewariskan harta dengan kita. Amun anak kan mati ayahnya, inya yang sebagai ahli waris. Begitu, subhanallah. Dalam hidup kita ini bapak-bapak, ibu-ibu lah, yang termasuk yang paling berjasa dalam hidup kita ini adalah orang tua. Orang tua, guru itu berjasa banget itu. Maka wajar kalau anak bapak-bapak setiap tahun sekali diingatkan tuh kabila ayah kita, mama kita meninggal dunia. Kalau bisa jangan setahun sekali, setiap minggu malam Jumat bacakan Yasin, bacakan Kulhu, kirimkan pahala untuk ayah dan mama kita. Innar rajula qad yamutu, innar rajula yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayad'ullaha lahuma min ba'dihima fayaktubuhullahu minal barin. Seseorang jar Nabi yang orang tuanya, kedua orang tuanya meninggal dunia. Orang tuanya meninggal dunia, dia masih menjadi anak yang durhaka. Tetapi sesudah orang tuanya meninggal dunia, didoakannya orang tuanya, abah mamanya, supaya mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Payaktubuhullahu minal barin. Orang itu jar Nabi dicatat Tuhan sebagai orang yang bakti kepada orang tuanya. Jadi kita perintah berbakti dengan orang tua ini bapak-bapak lah sampai mati, bukan hidup aja. Mohon maaf kalaupun ada kita nih perasaan durhaka, ayo imbah orang tua dada, kita doakan orang tua, mudahan lapang dalam kuburnya, mudahan diampuni Allah dosa-dosanya. Jangan kada mendoakan Allahumma gfir li zunubi wali walidayya tuh, jangan kada mendoakan bapak-bapak. Setiap waktu kalau bisa kita bapak-bapak kalau tergolong bakti dengan orang tua kita, insya Allah kita akan mendapatkan kebanggaan, kebahagiaan hidup. Anak kita akan bakti juga dengan orang, dengan kita. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Bakti kamu jar Nabi dengan orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan bakti juga lawanmu. Kira-kira bapak-bapak kita beisi anak ini, kita mendambakan anak tuh penurutan dengan kita bakti, apa kita menanti-nanti anakku sugih berataan? Pak, ayo orang beringin, hendak anak tuh taat patuh, apa anak pian tuh jadi pegawai negeri sunyaan, jadi pejabat semuanya kaya berataan, milih mana? Patuh balah. Ibu-ibu tuh masih ada yang milih sugih lawan papatuhnya gitu. Itu lain pilihan. Syuting aja amun dua, alhamdulillah. Ya. Man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Kata Nabi, siapa yang menziarahi kubur orang tuanya, ini kubur orang tuanya yang parak, alhamdulillah, setiap Jumat sekali, diampuni Tuhan dosanya, dan inya dicatat Tuhan sebagai orang yang bakti dengan orang tuanya.
Ada orang minta nasihat, minta banyu lawan guru. Kenapa? Supaya anaknya penurutan. Dibari banyu tapi dinasihati. Jar sidin, orang tua pian masih hidupkah? Sudah meninggal. Ujar sidin, ziarahi kubur orang tua setiap hari Jumat. Barangkali itulah hadis tadi itu. Kalau ziarahi kubur orang tua setiap hari Jumat, diampuni dosa dan inya tergolong orang bakti dengan orang tua. Kalau dia tergolong orang bakti dengan orang tua, hadisnya birru abaakum tabirrakum abnaukum. Kalau kau bakti dengan orang tuamu, anakmu akan bakti. Jar orang yang datang lawan guru itu amalan supaya anak penurutan bujur itu ampuh bapak-bapak. Syukur Pak. Kalau kuburannya jauh, kirimi pahala setiap malam Jumat. Kalau bisa, setiap malam orang tua kita. Yang ada misi orang tua, syukur lagi. Di dalam riwayat bapak-bapak, banyak orang durhaka dengan orang tua, atau mohon maaf lah. Ada sahabat Nabi, sahabat sekali hendak mati, kada hingkat baca la ilaha illallah loh. Sekali ditelusuri gara-gara durhaka lawan mamanya sampai hendak dibakar. Nih ading-ading, kalau ustadz tanyai tahu lah orangnya itu ngarannya. Kalau tahu jawabannya yang baju habang hati ini. Ustadz kasih duit, ayo siapa namanya? Kada tahu leh, iyalah. Ya abangnya yang lain, siapa bang ngarannya bang? Ada sahabat Nabi, diajari Nabi mentalkinkan zikir, kada kawa nyahut bapak-bapak. Sekali ditelusuri durhaka lawan siapa ngarannya? Siapa ngarannya yo? Alqomah ngarannya. Iya kak Alqomah leh. Alqomah ya saudara leh. Iya ay kalau leh. Ulun ingin asa kada ingat jarang nyebut Alqamah nanti. Asalnya Alqamah lah. Itu Alqamah itu bapak-bapak inya durhaka gara-gara bininya tuh. Maka mohon maaf ibu-ibu, ini banyak menyebabkan laki durhaka dengan orang tua. Mudahan bini kita kada kayak itu, amin. Mudah-mudahan ibu yang di rumah, mudah-mudahan kada menyebabkan abah-abahnya di rumah, lakinya di rumah tuh durhaka lawan mamanya. Kalau pian beisi laki durhaka lawan mamanya, ketahuilah wahai ibu-ibu, pian beisi laki yang zolim. Salah kalau ulun madahkan kayaknya, mudahan kada salah. Ya. Kalau bisa ibu-ibu tuh tampil tuh kita isuk undangan tuh ya bapak dia dan abahnya tukarkan pang mama tuh baju. Nah nih anak bebini lawan mintuhaan nyuruh nang laki, aku bila pian kada nukarkan baju, aku isuk udah ndak tulak undangan. Nah itu baru mantap tuh. Amun yang besar sarik, nah ini nang kada mantap. Aku itu dia nukarkan pulang, lawas dah hari itunya setahun dah nukarkan pulang. Awak setiap bulan nukar baju bapak-bapak. Sekali laki nukarkan baju mamanya setahun 2 kali aja amuk. Kau jamun satu tukarakan baju mamamu, guring kawan mamamu situ aja. Kada boleh. 10 tahun dia sudah suruh pisah, apalagi sudah baju jenggot itu guring kuitan. Alqamah tuh bininya bapak-bapak lah. Ya. Nabi memutuskan nyuruh sahabat cari kayu bakar aja Nabi ini. Kenapa kayu bakar dicari? Karena mamanya Alqamah itu dipanggil supaya memaafkan anaknya, kada mau memaafkan. Nabi daripada disiksa di akhirat, kita siksa di dunia. Kita bakar jasad orang durhaka dengan orang tua. Tapi mohon maaf jangan balabeh membawa fatwa hukum. Amun durhaka lawan orang tua, wajib jasadnya dibakar. Ulun dari nyambat kayak itu kada. Tapi ini ancaman bapak-bapak lah, tahzir namanya. Ya. Sikit-sikit Nabi kata suah, Nabi ada orang mati. Sekali orang mati itu takutin Nabi, hutangnya punah lah. Jadi sahabat belum, namun belum jadi Nabi aku kada umpat. Sekali Nabi kada umpat tuh lalu memfatwakan lah, orang berhutang mun mati kada wajib disembahjangkannya. Talalu itu talabi. Ini hadis itu ada tahzir min babi tahzir lah, yang urusan nakut-nakut itu ada.
Nah tuh Alqamah bapak-bapak lah, gara-gara bininya, mohon maaf ibu-ibu lah, kadang mengecilkan ibu-ibu bang, tapi mudah-mudahan ibu-ibu jadi ibu-ibu yang tetap menolong suami bakti dengan mamanya. Idza fa'alat ummati khamsata asyara khaslatan halalahal bala. Umatku jar Nabi bila menggawi 15 macam masalah pastinya kena bala. 15 macam digawi lah orang nek, pastinya kena bala. Ulun mengadakan yang sebutin aja, yang sebutin ini entah yang nomor bapak ulun gak ingat lagi. Di antaranya yang 15 itu atau zaujatahu wa aqqa ummahu. Inya lawan bini panurutan tapi lawan mamanya durhaka, bakal kena bala itu. Pasti kena bala. Nauzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu agak-agak bijak sedikit lah yang mengurus yang di suang, yang berjilbab. Dan dia mudah-mudahan membantu kita untuk berbuat baik ya kalau bisa ya. Bal'am bin Ba'ura itu bapak-bapak lah, zaman Nabi Musa kada tanggung-tanggung Lauhil Mahfuz melihat sekali mati kada beriman gara-gara bininya juga itu, sampai mati kada beriman tuh. Kalau Alqamah tadi beriman bapak-bapak lah, karena mamanya melihat anaknya hendak dibakar, kada purun melihatakan, akhirnya mamanya memaafkan, hingganya Alqamah bisa mengucap la ilaha illallah. Kalau Bal'am bin Ba'ura pak sampai mati kada beriman. Bal'am tuh hebatnya dengan ismul a'zamnya, kalau inya mendoa pasir yang ada di laut itu langsung jadi emas, itu hebatnya. Lauhil Mahfuz Bal'am itu melihat, tapi Bal'am mati kada beriman bapak-bapak lah, sampai dia katakan dunia ini tidak ada yang menciptakan, padahal orangnya wali besar. Udah mau kita kayaknya gara-gara siapa? Ini gara-gara bini gimana? Tapi gara-gara bini bukan inya durhaka dengan orang tua, gara-gara bini lalu terjerumus kepada dunia. Bini juga bapak-bapak. Bal'am bin Ba'ura tuh pak didatangi oleh lelaki ini minta supaya Bal'am tuh mau mendoakan Nabi Musa celaka, diberi emas sunggukannya. Bal'am sebenarnya kada tergoda, cuman bininya yang tergoda. Ujian yang bini sayangnya Jabal bahaya kita kalau doakan Rasul celaka, kita yang celaka. Kalau doakan Rasul celaka, kita yang celaka. Ujar nang bini bapak-bapak di pujuk-pujuknya, kaina imah mendoakan bertaubat kita. Kan kayak itu suruhan bini daripadanya hendak banget diisi emas banyak. Mendoakan, habis mendoakan gampang jadi ini berdoa bertaubat kita. Rupanya kada sempat bertaubat boleh ke Islam lagi bapak-bapak, mati Bal'am kada membawa begini juga alhamdulillah subhanallah nauzubillah ya. Takutan kita bapak-bapak lah kada tahu di luar sana halal kah haram kah, ampun awak kah ampun orang kah, tapi bini yang mendorong nauzubillah jangan dituruti pak. Jangan jujur kita nih bila sugihnya. Bila sugih yang dicari, yang penting kita ini bisa makan. Amun sugih tidak ada catatannya sugih, kada mau sugih. Tapi mun ada catatannya sugih, sugih bapak-bapak. Abdurrahman bin Auf itu bapak-bapak catatannya ada sugih, habis duitnya disedekahkan semua. Tinggal sedikit lagi nukar karbon kurma yang rusak. Tapi karena catatannya ada bapak-bapak orang sugih, nukar kabun kurma yang rusak baik pulang di tangan Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Jatah sugih memang ada. Jatah sugih kadanya itu Tuhan jatahkan. Tapi kalau untuk makan kita nih bapak-bapak semuanya diberi Tuhan makan semuanya. Tapi jatah ada yang banyak, ada yang sedikit. Ini kada bakal bisa berubah. Ayat Al-Quran sudah menyatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jar Allah, kami sudah membagi-bagi kehidupan mereka di dalam dunia. Kata ulama tafsir mentafsirkan ayat ini, faja'alna ba'dahum ghaniyan wa ba'dahum faqiran. Ada yang kami jadikan mereka itu orang kaya, ada yang kami jadikan orang fakir. Tapi kaya di sini maksudnya bukan kaya sebenarnya, kaya banyak hartanya, fakir kada banyak hartanya. Kalau kaya yang sebenarnya bukan pak, kalau kaya yang sebenarnya itu orang cukup,
Fakir yang sebenarnya orang kada cukup alias tamak. Jadi kalau pian hendak tahu orang fakir itu, orang tamak itu orang fakir itu. Siapa madahkan Nabi kita, iyyakum wal faqr wat tam'a fa innahul faqrul hadir. Jar Nabi, takuti yang namanya tamak. Tamak itu diberi satu hendak dua, diberi dua hendak tiga, diberi tiga hendak empat. Dah ada cukup-cukupnya. Itu tamak ditakuti jar Nabi. Karena tamak itu adalah fakir yang sebenar-benarnya. Tahu boleh kita katakan orang yang kada pernah cukup-cukup itu adalah orang fakir. Orang yang cukup itulah orang kaya. Idza aradallahu bi abdihi khairan ja'alallahu rizqahu kafafa. Apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, niscaya kata Nabi, Allah berikan rezekinya itu cukup. Mudahan kita diberi Tuhan rezeki cukup. Amin. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, cari banyak kan, cari cukup. Nah, jangan kada duanya, banyak once cukupnya ya. Cari cukup. Kalau banyak sedikit sudah ada ketentuannya. Yang penting kita ini cukup. Hendak nukar rumah, ada duitnya cukup, alhamdulillah. Ada kita nih kepingin hendak nukar kabun di sungai luar. Berapa baris kabunnya? 10 baris. Berapa harganya? 100 juta, 10 juta sebaris. Alhamdulillah duit ada tengah 200 juta. Berarti cukup. Hendak nukar motor Honda, duitnya ada, alhamdulillah cukup. Hendak nukar mobil, alhamdulillah duitnya ada, cukup. Itu yang ngalihnya nih bapak-bapak lah kada cukup ya apa, kada cukup pak. 10 juta berisi duit yang hendak ditukar 20, maulah cukup. Kada mau cukup kan? Ganali lagi bapak-bapak, pian ada berduit 100 juta, cuman yang hendak ditukar 2 berarti kada cukup. Ganali lagi, besari lagi bapak-bapak ya. 100 juta, 1 miliar berisi duit nana. Nyambat aja bang bisa 1 miliar nih malah kayak apakah bentuk duitnya banyaknya. Sama liar kita berisi duit, cuman ada di kampung Banjar itu sama liar harga itik 2 ikung. Di Alabiu ada kampung orang di Amunta itu, ada ngarannya kampung Amunta itu, ada kampung Alabiu. Alabiu itu orangnya lucu-lucu, maka ada istilah Ma-Alabiu ya, yang berlucu-lucu tuh. Orang Alabiu tuh pian kalah main bola lawan Barito Putra 6-0 kalahnya. Sekali bulik nyelamat. 6-0 main bola kalah, bulik nyelamat. Ditakuni orang ngapa kisahnya maka nyelamat. Target kami jadinya kalah 12-0. Berarti masih manteng. Ya. Itu orang Alabiu itu juga pian yang lawas benyalam manang. Orang Alabiu kandangan kalah yang jaga-jaga tuh. Kerantau kalah juga manang Alabiu, cuman timbulnya mati. Marah mati ya, asal jangan kalah. Tuh di Alabiu itu pian orang beingunan itik banyak. Itu itik bila kita nukar seikong balah 50.000. Mon 2 bang sama liar ya. Itu orang Alabiu tuh. Mahalnya pak, seikong 50.000, sekali 2 ikong sama liar. Rupanya itiknya sama liarnya kedua-dua itu. Orang Alabiu tuh lucu-lucu ya. Tapi orang Alabiu tuh katanya bang, tapi ulun udah tahu dasarnya di mana. Orang lucu tuh cerdas ya. Itu Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Bakri itu orang Alabiu tuh. Penceramah kondang dari Kalimantan tuh, orang Alabiu tuh. Kami guru kami ada Kiai Haji Hasan Basri Tungkal Alabiu juga. Lucu dulu sini lucu, wah ini hampir lucu tuh ada aja. Ya. Ada. Ya. Kenapa aku tercerita Alabiu tadi lah? Sama liar kita bisi duit pak, tapi yang hendak ditukar 2 miliar, kemana jalannya cukup itu? Nah, lalu sekarang apa sikap kita? Kayak apa kita menutup hati kita supaya jangan hendak bata tukar yang duit kada cukup nukarannya? Itu sekarang ini.
Jawabannya, ya, dengan spritkah Isra Mi'raj kita bina ukhuwah melalui semangat sholat berjamaah. Itu jamaah tuh mempererat ukhuwah juga. Tapi bapak-bapak, sholat itu kunci keberhasilan itu bapak, termasuk dalam urusan insyaallah kalau mengamalkan itu bapak-bapak. Nabi madahkan. Pokoknya udah Pak, kalau soal rezeki itu banyak kadanya, itu jatahnya sudah ada masing-masing. Maktubun ala zahril hud wasauri rizku fulan ibni fulan fala yazdadul harisu illa jahda. Nabi madahkan, jar Nabi sudah tertulis di punggung ikan dan di punggung lambu sapi. Apa yang tertulis di punggung ikan dan di punggung sapi itu rezeki si Anu bin si Anu, sudah ada tulisannya. Fala yazdadul harisu illa jahda. Orang yang berhimmat bapak-bapak, bersungguh-sungguh mencari rezeki yang sudah tertulis di punggung ikan itu sudah jatahnya ada masing-masing. Yang bersungguh-sungguh jarinya tidak akan mendapat tambahan, kecuali yang bertambah hanya kesusahan belaka. Silahkan aja kalau hendak payah behimah malam kada teguri, salah sedikit bini beringas, kau hendak apa aja ngacau pulang kau aja non bini ya. Model kau ini 10 kau pun cari wah kada ingat bahari nangis hendak nang seikong doh ya Pak. Kalau banyak sedikit sudah jatahnya masing-masing. Ulun tambahi lagi nana, ya. Ini ading di sini nih. Kalau ada yang bisa nyambutakan bunyi ayat 1000 dinar, kada panjang. Ada di poster-poster tuh. Ya ini yang di hadapan aja. Tentu hatua ada guru hafal ya. Loko aja juga hafal. Deng, yang baju kuning. Ikam tahu lah ada orang di pasar itu biasa menjual poster ayat 1000 dinar. Amun ada bisi ayat tuh, baca ayat tuh laka sugih ngaran yakin 1000 dinar. Yo apa? Ya pindah. Pindah. Nah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan carikan jalan keluar dari bermacam-macam kesempitan. Nah, ini pertama kita. Pokoknya kalau orang takwa kepada Allah, bapak-bapak, tidak ada masalah menjalani hidup ini. Walaupun itu masalah, tapi ia kadang menganggap masalah. Kenapa? Tuhan yang mencarikan jalan keluarnya. Kalau Tuhan yang mencarikan jalan keluar, pasti jalan keluar yang ditunjukkan Tuhan itulah jalan yang benar. Hilang duit, kadangnya nyari lawan laki, kadangnya nyari lawan bini, habis dah rezekinya. Inya duit tuh bapak-bapak, harta dunia ini Imam Ghazali 2 aja, kalau kada tarik matrok. Harta ini 2 aja Pak, kalau kada tarik matrok. Tarik tuh inya ninggalkan kita. Kalau matrok kita ninggalkan inya dulu. Kira-kira setuju apa kada? Bah, kadanya kada setuju dalam kitab ada. Belum jawab surang, kalau lah jawab kada setuju tadi ngalihi benar. Harta ini Pak 2 aja posisinya. Kalau kada kita ninggalkannya dahulu, mati kita. Syukur-syukur kalau digunakan kekanakan baik-baiklah. Hantamnya berjudi dapat 2, kita sedikit banyaknya. Kenapa? Awak kada didiknya waktunya hidup, kita hidup. Ya. Kalau kada kita ninggalkan dia yang meninggalkan kita. Sama-sama tidak akan terjadi. Orang takwa, ukuran takwa itu di mana? Ukuran takwa adalah ibadah. Ukuran takwa itu bapak-bapak. Ya. Mohon maaf, ibadah tuh sembahyang iya, baca Quran iya, puasa iya, tapi bukan sembahyang, baca Quran, baca salawat, baca zikir, tahlil, salawat, tasbih segala macam, tidak.
Bisa jadi bapak-bapak lah keluar dari rumah buka toko itu karena niatnya nafkah istri dan anak-anak, ibadah. Ada orang yang betul minta tunjukkan jalan di mana rumah si Ano, di mana surau Ano, ada undangan Isra Mi'rajnya kada tahu. Di sana aja ada dua buah anu gang lagi sebelah sana tuh ada orang Mi'ratan di situ. Ya. Takwa bapak-bapak. Jadi orang takwa itu jar Allah Ta'ala berikan jalan keluar dari bermacam-macam kesempitan. Urusan dunia, urusan akhirat. Insya Allah amun bujur-bujur orang tu takwa, tidak ada orang takwa itu yang stres, tidak ada. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa itu bapak-bapak, Tuhan akan berikan rezeki dengan cara yang tidak diduga-duga. Rezeki yang kada diduga-duga itu artinya kada terlintas dalam hati, tidak ada terlintas. Contoh ulun bala, ulun umpamanya ada di isi kabun umpamanya, padahal kada di isi kabun ulun nih. Ada suah bekabun tapi habis jual dah. Ya, ulun berisi kabun amun sawit malah, mun ditungkal lah sawit itu jar aja we. Setengah bulan sekali panen dia. Tahu di sini. Sama aja kalau bang lain sawitnya di sini. Kalau nior 3 bulan sama agak juga sama. Amun nior kawal aja dipanen kayak sawit kawal, cuman nior anom madam. Sudah ketentuan kayak itu sawit tengah bulan nior anda bentai setengah bulan juga. Pinang sebulan sekali mungkin bapak-bapak. Itu kalau kita imbah panen sawit setengah bulan, kita tengah bulan sekali pulang, ada bayangan kita bakal dapat duit lah. Kenapa? Karena alhamdulillah sawit masih laku dijual. Sebulan sekali ada di isi kabun pinang, kena sebulan sekali. Wah, mun pinang ini, kena sebulan dapat pulang duit. Ada 1 ton, 2 ton, sepikul 2 pi. Itu ngarannya kadamin haitsu la yahtasib ngarannya. Yang jadi pegawai negeri ada istilah bapak-bapak bulan muda aja. Tanggal muda. Kalau tanggal muda bisa rame itu, padat di Pekanbaru. Kalau di Tongkal tuh kalau bulan muda tanggal 3, tanggal 4 panuh di jalan tuh, antrian mobil, padat kendaraan. Kenapa aja? Bulan muda. Pegawai negeri imbah terima gak? Nunggu tanggal satu. Kada min haitsu la yahtasib. Tapi itu rezeki juga. Nah, ada rezeki itu bapak-bapak yang kada terduga-duga, kada tahu tanggal muda, kada tahu tanggal tuha terus tanggalnya ada. Ada orang nih Pak, tanggal 30 gin tanggal muda jualnya Pak. Min haitsu la yahtasib. Jangan kita berbicara si fulan bin fulan. Mungkin di antara pian ini ada yang merasakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, masuk. Ya, ada apa? Anu nih guruna, ulun nih berapa kali datangi pian nih sudah nah. Ulun nih datangi pian nih. Apa ada hajat? Kada ada hajat napa-napa, Bang. Ulun nih ada berniat, amun anak lulus jadi PNS, ulun benazar hendak hadiah lawan pian. Alah, sekali bapak-bapak dibukai Pak amplopnya Pak, duitnya mana ada yang warna abu-abu dada, kuning dada juga, yang pink, yang hijau kan kadang-kadang. Paling kurang Pak, orang berhadiah lawan guru tuh Pak, orang-orang alim tuh duitnya biru lawan habang. Kadang-kadang tuh bapak-bapak yang nerima tuh orangnya sadar kada, orangnya nak guring orangnya, ulun suah bang nerimakan, ampun kai itu kai orang rumah aja bang, ya ampun neneknya orang rumah, ayah Haji Al itu ulun suah nerimakan titipan orang. Saya Ustadz katanya udah 3 kali ke sini, kemarin ayah ke Jambi ya, ini ayah tulak ke pondok pulang, ke pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, nih hari ini datang mana ayah guring pulang. Aduh Pak Ustadz ya, saya titip sama Pak Ustadz aja lagi. Julun nitip apa? Amplop, namun amplop itu julun pasti duit dah. Kada barat hanya nitipkan amplop. Itu amplop tuh bapak-bapak kadang-kadang ada yang belim, kadang-kadang kada. Amun yang kada belim ulun wani yang jengok. Itu udah ada ulun suah melihat duit tuh yang warna hijau aja kada ada Pak. Apalagi warna pink, dada.
Yang kuning abu-abu tambahnya. Kada ada pecahan 1000 2000, kada ada Pak. 150-an habang biru warnanya. Ulun berpikir bapak-bapak, orang yang hendak dapat ini Pak, orangnya kada sadar. Ngapa kada sadar? Guring orangnya. Tapi teringatlah ulun ayat. Inilah ayat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang bertakwa akan diantarkan rezeki dengan cara tidak diduga-duga. Tapi memang jatahnya itu Bapak cuma dipermudah dapatnya. Amun bertambah kada mau juga, walau jadi orang takwa, orang alim kaya, tetap jatahnya itu. Bukan gara-gara inya takwa lalu ditambah Tuhan, tidak. Bukan gara-gara inya durhaka lalu dikurangi Tuhan, kada juga. Cuman yang takwa dimudahkan, yang durhaka, yang maksiat dipaning akan Tuhan. Kalau udah paning kan kira karu-karuan Pak. Ya. Sembayang kada, puasa bulan setiap pual berukuk ngaran utuh Ramadan sehari kada suah dapat puasa. Kadang-kadang sepali ada juga yang ngaran tuh kada pas anu banyak, kadang-kadang tapi kebanyakannya pas. Ngaran sabar, orang kada bagian salah sedikit langsung nempiling. Ngaran sabar. Supan aturannya deh, tapi mudah-mudahan mengaran sabar lah. Ada pun kada banyaknya pas biasanya. Alhamdulillah. Yang kada bingung ibu-ibu tuh, jangan masalah yang lain, jualan sarapan pagi aja tuh bisa berkelahi lawan yang sebelah. Kada yakin jatah masing-masing tuh, kada yakin. Makusimalaka yasilu ilaika, yang sudah Allah jatahkan untukmu pasti sampai lawan kau. Wa ini jitama'a ahlud dunya liat fahu anka, saduniaan orang mahalangi tetap kada bisa. Kalau itu memang rezeki kita biasalah mendengar. Apa kita dengar rezeki musang kada terhalang lah. Apa lagi halang kada tak musang? Barangai lah. Bukannya mun musang ampunnya. Toh nah halang mengelilik anak hayam nang 10 ipong toh. Hari-hari setiap patang hendak mengait hayam tuh, tetap jatah musang makannya. Ada bala, mun jatah kita tetap sampai dengan kita. Tapi ingatkan pulang, wa kullama lam yuqsamlah lan yasil ilaik wa insa adaka ahlu dunya. Amun lain jatahmu, bukan rezekimu, bukan bagianmu, ingat kada bakal sampai kepadamu. Saduniaan orang bantu dah bakal bisa. Ini kayaknya bukan masalah duit aja. Ini karena 2024 mungkin termasuk juga nih. Ya. Aku hendak mandak foto ada lagi di Tungkal tuh, wadah anu pohon-pohon nang ada betimpel foto. Jadi foto ulun ada. Hendak mandak habis dah betimpelan. Lama-lama dulu orang nempeli. Mudah-mudahan yang calon-calon mudahan ini diingatkanlah, amun jatahku dapat. Ya. Amun kada jatahku kada dah, supaya kena jangan berkelahian. Supaya kena impak yang diantar ke masjid, nukarkan mesin jinsit jangan diambil pulang. Karena di sinilah ada di wadah Sandi Tungkal ada kejadian tuh. Apa ambil mesin jinsit? Kenapa aja suara ada di situ? Ini kalau ingat yang tadi mudah-mudahan kada bapak-bapak lah. Amun jatah kita sampai, kada jatah kita kada percaya apa kada? Harus percaya. Ada boleh kada percaya. Ya. Ya. Ar-rizqu maksumun mafkurun minhu. Rezeki itu jar Nabi maksumun. Maksumun itu sudah dibagi, mafghurun minhu, sudah dibereskan Tuhan, dibagi Tuhan, dibereskan Tuhan. Laisa taqwa taqiyin bizaidihi, bukan karena inya takwa lalu bertambah kada. Wala fujuru fajirin binaqisi, bukan gara-gara inya durhaka lalu dikurangi Tuhan, kada juga. Kalau andai kata bapak-bapak kena gara-gara takwa lalu bertambah, mungkin ada yang protes lah. Nauzubillah, kalau protes Tuhan kada adil aja. Gara-gara aku salah lalu jatahku dikurangin, kada. Cuman ada tuh yang diberi Tuhan. Urusan dapatnya tuh dipersempit Tuhan. Ya, yang takwa dapatnya nyaman. Alhamdulillah. Amun nyaman ngarannya gini nyaman.
Nyaman loh. Makan bila nyaman kan sama semangat, tapi bila kada nyaman malah merangut aja. Ya, kayak sanduk aja orang berhari muha. Ya. Ini pengaruh gara-gara ada ingat lawan jatah masing-masing lah, subhanallah. Mudahan kita nih bapak-bapak yang bahasa hari ini banyak, apalagi mohon maaf yang kakabun banyak aduh ini. Mungkin sama ya, tembilan tungkal, tembilan sama ya. Yang bisi kabun itu jarang, alhamdulillah aduh aja. Bila naiknya bintang. Aduh, jadi nior masih murah kah? Masih kemurah nior? Nah, kada bisi kabun nior kalau sih. Aduh, kada apa-apa bapak-bapak, Pinang murah, nior murah, yang penting masih laku. Imbah itu yang laku tadi dapat duit, mudahan hati kita tertutup, kada hendak bata tukar yang duit kada cukup, yang hendak kita tukar yang duitnya cukup aja, amin. Ya, kalau kada cukup ngalih pak, kayak apapun kita nukar kalkulator yang ganal bapak-bapak, kayak masjid nih ganalnya nah, menghitung duit yang 100 yang hendak ditukar 200 kada cukup. Ma basakat aghsanu zulli illa ala bazri tamain. Ujar Imam Ahmad Ibnu Athaillah, tidak tinggi dahan kehinaan. Artinya orang itu tidak bakal menjadi hina bapak-bapak, melainkan inya itu jadi orang hina gara-gara dalam hatinya tertanam bibit tamak. Artinya orang itu semakin tamak semakin hina pokoknya. Percaya bapak-bapak lah, pokoknya kalau dah hendak jadi hina udah kata aja lah, cukup aja yang diberi Tuhan. Kalau merasa kada cukup sedih kita bapak-bapak. Jangankan orang lain, bisa-bisa orang yang terdekat, bini kita menghinakan kita, bisa-bisa mertua kita, aduh aja minantu konek aku padahalnya pemalang. Ya. Ada orang hendak nukar jual tanah, duit kada ada lagi, amas bini dah dijual. Anu jadi coba-coba datang lawan abah ya, suruhnya berhutang dengan Tuhan. Mintuhan dia ada duit lagi pak, duit dah tak pakai. Jamin Tuhan aku udah ada lagi duit, tabungan saya itu banyaknya. Itu bisa-bisa kan atau mintuhan padahalnya pemalar. Ya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan kita ingat lawan Tuhan bapak-bapak lah, ingat lawan Tuhan, apalagi momen Isra Mi'raj ini kan. Isra Mi'raj ini Allah Ta'ala zat yang maha kuasa, mampu melakukan segala-galanya, tidak ada kata mustahil kepada Allah. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram yang jauh itu kepada Allah tidak ada mustahil, dengan sekejap bisa sampai naik ke atas langit. Mudahan nih peringatan Isra Mi'raj ini mengingatkan kita dengan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Tuhan kita yang kaya. Amun Tuhan kaya tenang aja, inya nyuruh minta lawan iya. Ya Tuhan minta lawan aku. Kekayaan Allah Ta'ala itu mutlak. Mutlak itu bapak-bapak tidak ada keterkaitan dengan orang, kada mau berkurang kekayaan Tuhan. Amun manusia ini kayanya muqayyad namanya, ada ikatan dengan orang lain. Banyak baisi kabun bapak-bapak, ruko di mana-mana, coba akan tidak ada orang hendak begawi. Siapa kita? Tapi kalau Allah Ta'ala kayanya mutlak, yuk kita mintalah dengan yang mutlak kekayaannya itu. Ya. Tuhan yang maha mulia, cari kemuliaan itu lawan Tuhan, jangan dengan manusia. Jangankan bapak-bapak urusan harta, urusan kemuliaan, yang banyak dosa, banyak kita berbuat salah. Tuhan kita bernama Al-Ghaffar, maha pengampun. Ayolah kasih minta ampun lawan Tuhan. Kepada Allah dosa yang dilakukan hamba tidak ada kata banyak dan besar. Seandainya bapak-bapak dari lapisan bumi yang paling bawah sampai lapisan langit yang paling atas, banyak dosa kita numpuknya bapak-bapak lah. Kalau disusun dari lapisan bumi yang paling bawah sampai lapisan langit paling atas, dosa kita numpuk. Minta ampun kita, pasti Tuhan mengampuni. Alhamdulillah. Lau akhtatum hatta tablugha khatayakumus sama summa tubtum lataballahu alaikum. Jikalau kamu melakukan dosa, ajar Nabi, melakukan
melakukan kesalahan hingga kesalahanmu itu numpuk sampai ke atas langit sana, kemudian kamu bertaubat minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala pasti maampuni. Ini Tuhan kita Bapak aberataan lah, makanya pingkutira lagi. Duh jauh ulun menyimpangnya lah. Ulun ceritakan khomar tadi ya, ceritakan khomar ya. Apa cerita khomar tadi lih ya. Dah ulun lanjut aja pala, diingat lagi ulun ya, ceramah bisa diingat ya, kenapa salahnya. Jadi Imam Fudail bin Iyad, bapak-bapak, Imam Fudail bin Iyad, beliau apa namanya membacakan Yasin orang hendak mati. Nolak, jangan bacakan aku Yasin ya. Imbah tu beliau talkinkan zikir, jangan aku ditalkinkan zikir, aku sudah berlepas dengan kalimat tauhid itu. Nauzubillah. Itu kalau di dalam kitab, kalau tidak khilaf ulun pala, orangnya tuh alim dok. Mati orang itu bapak-bapak kada beriman, mati kada beriman ya. Sekali sudah mati bapak-bapak, Imam Fudail bin Iyad bermimpi bertamu lawan orang itu. Orang tuh ngapa pak? Hendak diseret masuk ke neraka, hendak diseret masuk ke neraka. Imam Fudail bin Iyad bertakun, nah ngapa sebabnya kau mati kada imam? Kata Imam Fudail bin Iyad, wah ini pangulun nak ceritakan pala. Salah satu ujarnya yang hendak mati itu, aku ada penyakit ya, ada penyakit, datang aku lawan dokter. Ujar dokter, mohon maaf dokter lah, ujar dokter, kalau kau hendak sembuh dari penyakitmu ini, mohon maaf bapak-bapak lah, antara dua aja di dalam kitab tuh, kalau kada sebulan setahun, umpama kita ambil setahun aja, ulun lupa nah, itu dua tuh kada meleset insyaallah. Kalau kau hendak sembuh penyakit ini, setahun sekali kau harus minum arak segelas. Kalau kau hendak ampih penyakitmu nih, itu yang menyebabkan imanku hilang. Ujar yang mati tadi. Makanya aku kada mau dibacakan kalimat tauhid lagi, dibacakan Yasin kularang. Sebabnya kata Imam Fudail, nakuni dalam mimpi ini bapak-bapak lah, gara-gara aku pernah sakit di dunia aja. Sakit aku di dunia, datang ke dokter, ujar dokter, kalau mau sembuh kau minum arak setiap tahun segelas. Nauzubillah. Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, bapak-bapak sahabat Nabi tentu dengar dari Nabi, lau mata syaribul khamri fadfanu summa slubuni ala hasyabatin. Andai kata peminum khamar, orang yang suka mabuk-mabukan, narkoba, yang kada mau taubat itu bapak-bapak, kata Ibnu Mas'ud, kalau inya mati kuburkan, hadapkan mukanya ke kiblat karena dia orang Islam. Setelah dikuburkan, cari kayu, kata beliau, gantung aku di kayu yang tinggi. Setelah aku digantung, summan busu kabrau, bongkar kuburnya peminum khamar yang kada taubat itu. Fa illam tarau wajahu masrufan anil kiblah patrukuni masluba. Kalau kalian tidak melihat peminum khamar itu terpaling mukanya daripada kiblat, marah aku, jangan diturunkan dari gantungan kayu itu. Berani Imam Ibnu Mas'ud mengatakan gitu pak, taruhan kayak itu. Sahabat wali semuanya, sahabat tuh. Nih pak, hati-hati kita, anak-anak kita bawalah ya. Maka bapak-bapak ulun usul lah, ulun mungkin bisa kasih saran, lebih baik kita berkorban hari ini ketimbang nanti kita jadi korban di kemudian hari oleh anak-anak kita ya. Gara-gara narkoba hilang nyawa ayahnya, hilang nyawa mamanya, hilang nyawa kawan-kawannya pak, gara-gara kecanduan narkoba. Mudahan sudah yang terjadi bapak, mudah-mudahan generasi-generasi kita ampihan bertaubat menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan tidak boleh kita putus asa atas rahmat dan ampunan Allah. Jangan coba-coba pak membuat iman hilang. Ulun lanjutkan, hanya 3 sebabnya. Yang kedua aja, gara-gara aku kuat menghasut orang, padahal orangnya berilmu tapi gawian menghasut orang. Nah ini pak, ilmu ada tapi anugerah Tuhan gak ada dapat. Makanya jangan dibanggakan ilmu, tetap kita merasa hina, tetap kita merasa jahil bapak-bapak. Walau ilmu banyak, kita takut ini nak, melihat orang maju, melihat orang banyak pengajian, melihat orang banyak murid, sakit hati.
dihasut-hasut dengan guru yang lain, sarik guru lawan kawan ini gara-gara dihasutnya. Man kana dza lisanaini fid dunya ja'alallahu lisanaini finnar. Siapa yang tukang hasut di dunia punya lidah dua, di sini lain ngomongnya, di situ lain pandirnya, maka Tuhan akan jadikan lidahnya nanti cabang dua dari neraka. Nauzubillah. Yang ketiga, kenapa maka imanmu sampai hilang? Kata yang laki-laki itu, bapak-bapak, sebabnya gara-gara aku dengki dengan orang lain. Nauzubillah. Ini 3 macam, ini bahaya banget bapak-bapak. Jangan dengki, jangan suka menghasut orang, hati-hati dengan khamar. Ya, sholat kita jaga bapak-bapak. Ya, jangan sampai sembahyang 5 waktu nih. Kalau kadang di awal waktu minimal bapak-bapak jangan sampai habis waktu. Ini yang sampai habis waktu tuh baru dikatakan wailul lil musallin itu. Sampai habis waktu. Umpama zuhur bapak-bapak sampai masuk asar kada sembahyang zuhur. Kalau sembahyang zuhur bapak-bapak jam 2, jam 3 munwah ini belum lagi lalai belum. Cuman waktu yang paling abdal aja luput. Kalau yang paling baik wa abdalul a'mal as-salatu fi awali waktiha. Paling abdal amal jar Nabi sembahyang di awal waktu itu paling baik. Memang ngarannya dalam fikih waktu fadilah namanya. Waktu fadilah pertama paling baik tuh awal waktu, yang kedua nyusul waktu ikhtiar namanya. Ada lagi waktu jawas. Waktu jawas itu bapak-bapak sampai habis kita sembahyang umpama zuhur belum masuk waktu asar. Nah, itu paling kurang. Tapi kalau sudah yang keempat namanya waktu tahrim bapak-bapak, kada sempat habis kita zuhur mencelolong orang azan asar. Kayak itu lambatnya berdosa kita melambatkan sembahyang. Tapi walaupun demikian kada ampih kada sembahyang, tetap sembahyang terus. Cuman terlalu lambat sampai keluar itu yang berdosa. Syukur-syukur bapak-bapak kalau bisa sembahyang dikerjakan berjamaah. Sudah cukup rasanya untuk keberhasilan hidup kita dalam dunia di akhirat. Man hafaza ala salah akramahullahu bi khamsi khisal. Siapa yang menjaga salat 5 waktu bapak-bapak, dari wudunya dijaga, yang sunat dikerjakan, rukun harus sudah, yang makruh dijauhi, sembahyang nanti di awal waktu, orang azan dijawab, pokoknya dijagalah sembahyang 5 waktu itu, Tuhan akan muliakan dengan 5 macam kemuliaan. 1, yurfa'u anhu dikul ais, tidak akan mendapatkan kesempitan hidup. Walaupun serba murah, harga hasil tani tetap insya Allah lapang terus. Walaupun berjualan duduk di pasar, tetapi ada orang masuk nukar baju, insya Allah lapang dada terus kita. Kalau kita wa yurfa'u anhu dikul qabri, karena dalam kubur kada sempit. Walaupun kita saksikan kubur digali hanya setengah meter kali 2 meter atau lebih sedikit, tapi kalau orang yang sholat lapang di dalam wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih, nanti dia akan menerima catatan amal pakai tangan kanan, tanda orang itu selamat. Wa yamurru ala sirat kalbarki, nanti lewat di siratal mustaqim kayak kilat lajunya. Yang terakhir wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa ada hisab, tanpa dihitung-hitung, tanpa mampir dulu ke dalam surga. Mudahan kita dapat ini semua, mudahan Tuhan berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentu barokah Rasulullah, barokah para wali-walinya Allah. Amin. Allahumma amin. Ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo selawatan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sallallahu
sallallahu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli. Sekali lagi ulun banyak-banyak mengucapkan terima kasih terutama kepada panitia dan kepada bapak-bapak yang sudah berkenan mendengarkan, menyimak pengajian pada malam hari ini. Segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Hadza minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.